Imagine a human being squeezed through a 5-inch hole. You can't, right? But that's exactly what happened on November 5th, 1983, during a catastrophic decompression aboard the Byford Dolphin oil rig. A sudden pressure drop turned a routine dive into sheer horror as immense force pushed one diver's body through a tiny gap, tearing him apart in seconds. Hai kalian generasi yang haus literasi. Kali ini gue mau nanya dulu. Kalau kalian ditawarin kerjaan yang gajinya gede tapi resikonya tinggi, kalian bakal terima kerjaannya nggak? Gimana kalau kerjaannya itu kalian disuruh diving di tengah laut buat mastiin kalau alat pengeboran minyak ini berjalan dengan normal? Nah, di sini gue mau bahas sebuah kecelakaan yang menyeramkan yang terjadi di daerah laut utara Norwegia yang terjadi di tahun 1983. Perlu diingat kalau peralatan dan teknologi di tahun 1983 itu belum secanggih zaman sekarang ya. Dan untuk pekerjaan ini pun permintaannya sebenarnya masih ada, tapi udah lebih sedikit dibanding sama yang dulu. Karena kalau sekarang kan udah bisa pakai kamera air atau robot selam gitu ya, buat maintenance monitoring, atau ngecek-ngecek kalau ada kerusakan tanpa harus minta bantuan para penyelam ini. Kecuali kalau emang ada kerusakan ya, baru perlu bantuan dari para tim penyelam ini. Kecelakaan di tahun 1983 ini nyebabin 5 orang dari tim 6 orang itu meninggal dunia. Bayangin 5/6. Ada 1 orang yang berhasil selamat, itu pun juga luka-luka parah. Dan 5 orang yang meninggal ini kondisinya itu parah-parah semua. Karena sampai organ-organ tubuhnya yang di dalam itu meledak ya. Kok bisa sih? Ya, jadi ini yang terjadi dengan insiden Byford Dolphin. Let's take a closer look. Tahun 1983. Coba kalian bayangin kalian lagi tidur nyenyak di tempat tidur, sampai tiba-tiba ada bunyi telepon. Lagi ngantuk-ngantuk, kalian angkat telepon, terus ngedenger bos kalian suruh sekarang juga ke tempat kerja, dan bawa peralatan las sama peralatan lainnya. Ketika sampai di tempat kerja, kalian ngeliat banyak orang udah pada lalu lalang dalam kondisi panik. Kalian lihat di sebelah kiri ada 1 orang kru lagi dikasih bantuan pernapasan, dan di sebelah kanan ada 1 kru lain yang lagi teriak kesakitan dan lagi mau ditandu buat evakuasi. Kalian pasti bingung kan? Dan di saat kalian bingung itu, kalian melihat bos kalian lagi manggil buat cepetan datang ke ruang dekompresi buat ngebuka pintu dari celah yang ada di ruangan itu. Tapi begitu udah deket, kalian ngelihat cairan dan bagian-bagian padat berwarna merah yang ada di lantai dan juga dinding dekat ruang dekompresinya. Belum lagi lantainya itu licin karena kalian ngerasa ada minyak-minyak yang gak kelihatan. Dan waktu kalian mulai kerja, kalian ngelihat ke dalam celah itu. Ya, kalian ngelihat kecelakaan yang paling parah yang terjadi dalam dunia kerja. Dan itulah insiden Byford Dolphin. Sebelum gue jelasin kenapa kecelakaan ini bisa terjadi, gue jelasin dulu tentang apa itu Byford Dolphin ini ya. Jadi Byford Dolphin ini adalah sebuah perusahaan yang emang spesialisasinya itu di dunia kilang minyak tengah laut. Mulai dari tahun 1850-an, memang kilang minyak bumi itu udah mengalami peningkatan gede-gedean demand-nya. Kalau kalian ada yang baca Moby Dick, dulu pencarian minyak itu bukan lewat perkilangan ya, tapi lewat berburu ikan paus. Apalagi kalau dapat jenis ikan paus, jenis sperm whale, itu 1 ikan paus itu bisa menghasilkan 25-40 barel minyak yang diambil dari kepalanya. Cuma karena ikan paus pada diburu, lama-lama ya jadi hampir punah populasinya. Jadinya ya sekarang dikurangin tindakan berburu minyak ikan paus ini. Dan balik ke kondisi spesifik di daerah Laut Utara, selain perburuan paus itu udah mulai menurun demand-nya, kilang minyak bumi itu di daerah Laut Utara itu mulai bermunculan di tahun 1960-an. Di daerah Laut Utara ya, bukan di daerah lainnya. Karena di daerah lainnya dari 1860 ke atas juga udah mulai banyak. Dan kalian bisa lihat yang warna biru di area situ yang dikontrol sama Norwegia. Nah, sebagai perusahaan saudara dari Fred Olsen Energy, Byford Dolphin ini sebenarnya udah beroperasi di bawah nama Deep Sea Driller di tahun 1974. Tapi itu cuma sampai 1978 sebelum akhirnya ganti nama jadi Byford Dolphin. Dan di tahun 1983,
Disinilah Byford Dolphin menjadi sorotan publik karena emang ini kejadian kecelakaannya parah banget. Karena peran menjadi seorang penyelam saturasi atau saturation diver, itu gajinya dibayar sekitar 45.000 US dollar per bulan. Yang kalau dirupiahin itu ya jatuhnya ratusan juta lah ya kalau pakai kurs sekarang. Apalagi waktu zaman itu angka itu tuh udah gede banget. Dan kalau dibanding sama sekarang itu gajinya udah bisa senilai 100.000 US dollar mungkin sebulan. Nah pada saat itu insidennya ini terjadi di kilang minyak Frigg Gas Field yang kalian bisa lihat di video perkiraan titiknya. Dan untuk mengoperasikan sebuah kilang minyak tipe submersible, Byford Dolphin ini ada 4 orang penyelam yang dibutuhin. Sama 2 orang teknisi atau adminnya lah yang bisa ngebantu monitor kondisi dari atas. Nah ketika para penyelam ini melakukan pekerjaannya, mereka kan harus nyelam ya ke dasar laut. Yang kedalamannya itu bisa mencapai ratusan meter di bawah laut. Dan kita nggak tahu ya sedalam apa yang diperlukan untuk para penyelam ini bisa melakukan pemeriksaan. Bisa aja sampai lebih dari 500 meter di bawah laut. Yang artinya tekanan di bawah laut itu makin gede dan tubuh kita itu harus beradaptasi sama kedalaman itu. Para penyelam ini yang namanya abis nyelam sedalam itu nggak bisa buru-buru naik ke atas permukaan laut lagi. Karena ada yang namanya sistem dekompresi untuk ngurangin tekanan supaya balik ke normal lagi sebelum sampai ke daratan. But at the end of the working day, if they come to the surface too quickly, the gases would suddenly expand. This causes a condition called the bends. At best, very painful. At worst, deadly. It's just like when you open a bottle of soda. Kenapa begitu? Karena sebenarnya kandungan udara yang kita hirup itu sebenarnya tuh nggak cuma full oksigen aja. Di dalam udara itu sebenarnya ada kandungan gas lain juga, yaitu oksigen, nitrogen, dan kandungan gas lainnya. Dan itu sama kayak udara yang dipakai di tangki oksigen para penyelam itu. Ada oksigen juga, nitrogen juga, dan kandungan gas lainnya juga. Ini ngebuat ketika mereka menyelam makin lama makin dalam, kandungan nitrogen dalam tubuh mereka itu makin lama makin padat. Jadi ketika tiba-tiba mereka langsung naik cepat-cepat ke permukaan, sedangkan nitrogennya itu masih butuh waktu buat jadi lembek lagi, yang ada nitrogennya itu akan mengembang tiba-tiba dan meletus kayak balon. Bayangin semua pembuluh darah yang isinya udara yang udah kalian hirup, yaitu nitrogen, itu semuanya langsung mengembang semua dan meletus. Ya meledak organ tubuhnya semuanya. Itu pembuluh-pembuluh darahnya semuanya ya langsung meletus semua. Jadi bisa dibayangin kalau penyelam ini nyelam makin lama makin dalam, sistem dekompresinya itu makin lama yang ngebuat kerjaannya itu makin beresiko juga buat para penyelam. Sama makin gak efektif juga ya. Terus gimana cara para penyelam ini kerja? Karena kan kalau misalnya bolak-balik ke atas, dekompresinya bisa makan waktu berhari-hari kan. Jadi untuk ngatasin hal ini, mereka itu tinggal di tempat yang namanya pressurized chamber atau ruang tekanan. Jadi tekanan mereka di dalam ruangan itu tetap tinggi. Jadi cara kerjanya, mereka itu diturunin ke dalam laut sama yang namanya diving bell. Terus habis mereka kerja, di mana mereka kerja itu bisa 18 jam sehari, mereka balik lagi ke atas, tentunya dinaikinnya di dalam ruangan diving bell itu ya, yang tekanannya juga masih tinggi karena masih berada di tekanan bawah laut. Jadi nanti diving bell ini disambung ke dalam ruang tekanan, yang sebenarnya ruang tekanannya itu juga udah diatur ya tekanannya untuk sama kayak tekanan dalam bawah laut. Jadi kondisinya tubuh mereka itu belum sesuai sama tekanan yang ada di daratan ya, masih dalam tekanan bawah laut. Sebagai analogi, kita ibaratin kayak naik pesawat lah. Ketika pesawat naik dan ketinggiannya berubah, tubuh kita itu berusaha buat nyesuaiin kan. Dan selama kita mengudara di atas, kita nggak bisa kan kalau kita tiba-tiba langsung drop tekanannya ke bawah gitu. Pasti kita bakal langsung hilang kesadaran karena tubuh kita nggak bisa nyesuaiin tekanan secepat itu. Jadi rumusnya begini. Perhitungan penyelaman di bawah laut ini pakai satuan yang namanya atmosfer. Dan makin tinggi nilai kedalamannya, makin tinggi juga nilai atmosfernya. Oke, sekarang tim penyelam ini ada 4 orang. 2 orang dari Inggris yang namanya Edwin Arthur Coward dan Roy P. Lucas.
Sebenarnya nggak coward ya namanya ya, karena dia itu sebenarnya berani ya, bukan pengecut ya. Sama 2 orang lagi dari Norwegia yang namanya Björk Bergensen dan Troels Helvig. Mereka ini kerjanya shift-shiftan. 2 orang Inggris ini shift pertama, dan 2 orang Norwegia ini shift kedua. Nah, waktu kejadian itu, setelah shift dari tim Norwegia ini selesai, mereka balik ke ruang tekanan lagi buat istirahat sama ganti shift. Sebelum masuk, tentunya ada langkah-langkah khusus yang harus dilakuin supaya nggak terjadi kecelakaan ya. Yang pertama, diving bell itu harus melekat tepat sama ruang dekompresi, nggak boleh ada celah sedikit pun. Yang kedua, isi ruang diving bell itu pelan-pelan disesuaikan tekanannya sampai 9 atmosfer, supaya tekanan badan mereka tetap tinggi. Jadi pas penyelam-penyelam ini masuk diving bell itu tekanannya udah tinggi dan tubuh mereka udah terbiasa. Yang ketiga, tutup pintu yang menuju ke kamar tekanan. Yang keempat, jembatan yang menjadi penghubung ruang tekanan dan diving bell itu diturunin tekanannya sampai 1 atmosfer. Dan yang kelima, lepas penjepit yang menghubungkan diving bell sama ruang tekanan. Jadi di dalam ruang tekanan itu tetap 9 atmosfer ya. Dan ini dimonitor sama 2 orang teknisi, yang namanya William Cramen dan Martin Saunders. Sebenarnya mereka ini udah ngelakuin hal ini tuh udah sehari-hari ya. Tapi di hari itu shit happens. Dan sampai saat ini nggak ada juga yang bisa tahu kenapa itu bisa terjadi. Jadi waktu si penyelam yang nomor 4, yang namanya Helvig ini mau nutup ruangan tekanannya, belum sampai celah itu ketutup, William Cramen ini juga ngebuka penjepit dari pintu diving bell. Dan apa yang terjadi? Karena tekanannya tiba-tiba itu langsung turun jauh, udara dari ruang tekanan itu keluar dan langsung mentalin diving bell itu kayak bola meriam, yang ikut mentalin juga William Cramen dan Martin Saunders. Mereka ini mengalami kecelakaan, kayak yang tadi di cerita pertama gue jelasin. William Cramen berusaha ditolong tapi nggak selamat, sedangkan Martin Saunders itu masih hidup, tapi harus mengalami patah tulang belakang, tulang rusuknya juga patah, dan juga lehernya juga patah, karena sempat ketimpa itu ruangan diving bell ya. Waktu kecelakaan itu terjadi, gimana nasib 4 orang penyelam yang ada di dalam ruangan tekanan? Karena tiba-tiba ruangannya juga berubah dari 9 atmosfer lah, jadi langsung 1 atmosfer, ya nitrogen yang ada dalam tubuh mereka yang harusnya masih padat karena tekanannya tinggi, langsung berubah jadi bentuk gas. Yang artinya ya jadi kayak balon tadi analoginya. Meletus semuanya dari pembuluh darahnya. Ibaratnya itu kayak botol soda yang dikocok, terus kalian buka. Pasti nyemprot keluar kan? Karena kandungan gasnya itu udah tinggi. Ini saking parahnya, semua pembuluh darahnya itu sampai keluar dari pori-pori badannya bersamaan sama lemak-lemak yang ada di dalam tubuh mereka. Untungnya ini semua terjadinya cepat banget. Bahkan nggak sampai hitungan detik. Mereka itu langsung tewas seketika, semua organnya itu meledak dari dalam. Jadi mereka lagi tidur, tiba-tiba tewas aja, hilang kesadaran gitu semua. Penyelam 1 dan 2, yaitu tim dari Inggris, itu meninggal pas lagi tidur. Penyelam 3 juga lagi istirahat, dan juga itu langsung meninggal seketika. The 4 divers, Coward, Lucas, Bergersen, and Helvig, were exposed to the violent decompression. The human body is not designed to handle this kind of pressure change. Under normal circumstances, divers decompress slowly to allow the gases dissolved in their blood to safely escape. In this case, the pressure dropped so fast that it was like shaking a soda bottle and ripping the cap off. The nitrogen and other gases in the diver's blood suddenly expanded, boiling inside their veins. For Coward and Lucas, who were resting in their bunks, it was over in an instant. Their bodies couldn't handle the sudden change, and they died where they lay. From the outside, it might have looked like they just stopped breathing. But inside, their blood boiled, their tissues expanded, and their organs were damaged beyond recognition in less than a second. Tapi yang terjadi ke mereka itu kelihatannya nggak semengerikan sama apa yang terjadi ke penyelam nomor 4 yang namanya Helvig ini. Karena pada saat itu posisi dia lagi di dekat pintu ruang tekanan, yang lagi berusaha nutup pintu ruangan itu. Dan layaknya hembusan dari ruang tekanan itu aja tuh bisa mentalin diving bell yang beratnya mencapai 1 ton ya. Bayangin kalau ini badannya si Helvig. Ya udah, badannya si Helvig ini juga langsung zup kesedot keluar, yaitu langsung semua organ dalamnya.
lewat celah kecil yang dia lagi mau tutup itu. Jadi semua organ dalamnya keluar dari badannya. Dan dari hasil investigasi otopsi, itu ditemuin bagian dari tulang belakang, batang tenggorokan, sama beberapa bagian dari ususnya itu nyangkut di dalam diving bell. Dan organ-organ lainnya yang keluar juga, itu semuanya dalam keadaan utuh. Yang mau lihat otopsi lengkapnya sama gambar-gambarnya ini bisa kunjungin link yang gue kasih di deskripsi ya. Tapi kalau kalian bukan tipe yang kuat ya nggak usah dilihat. Dari semua kejadian ini, banyak orang yang menyimpulkan kalau ini pasti karena adanya miskomunikasi dan human error. Ini jadi menyebabkan kecelakaan ini jadi terjadi. Dan semua orang menyalahkan William Cremen abis-abisan. Karena pada saat itu dia yang ngebuka penjepitnya itu, padahal pintu ruang tekanannya itu belum selesai ketutup. Ya tapi kan orangnya juga meninggal ya, jadi korban juga. Saking parahnya masalah ini, istri dari William Cremen, yaitu Ruth Cremen, itu sampai harus pulang ke negerinya di Edinburgh, Skotlandia. Dan karena hal ini dipandang sebagai kelalaian, keluarga yang meninggal itu dikasih kompensasi tetap, tapi bukan yang gede banget ya tipenya. Masih tetap di bawah penghasilan mereka. Malah ada keluarga yang kompensasinya itu nggak dikasih ya. Sampai tahun 2009, itu North Sea Divers Alliance itu ngegugat ke pemerintah Norwegia buat investigasi lebih lanjut. Karena setelah ditelusuri, kecelakaan ini tuh ternyata bisa dihindari dengan solusi yang simple, yaitu nambahin kunci tambahan aja yang di penjepit ruangan di diving bell, yang tetap ngunci kalau pintu ruang tekanannya belum nutup 100%. Iya kan? Selama ada yang belum ketutup, ya sistemnya tinggal ngunci otomatis aja sampai sistem yang benar itu dilakukan. Jadinya nggak ada lagi nih masalah-masalah kayak begini. Apalagi kalau ngelihat keadaan fisik mereka, para penyelam ini tuh harus kerja 12-18 jam sehari di bawah laut. Yang istirahatnya juga cuma beberapa jam ya, terus kerja lagi. Walaupun udah shift-shiftan. Ini yang bakal ngebuat kelelahan juga jadi faktor penambah human error-nya makin gede. Jadi ya kalau bertanya tentang pendapat gue soal ini, pastinya memang resiko pekerjaan harus sebanding sama apa yang didapat. Ini kejadian di mana hukum fisika itu nyata dan mengalahkan hukum biologi ya. Ya memang semakin besar pendapatan, semakin tinggi juga resiko pekerjaan atau resiko lingkungan yang lain ya. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalau dapat bayaran sebesar 45.000 US dollar sebulan buat kerja kayak begini, mungkin ada yang mau? Nilai 45.000 US dollar itu masih gede banget sih sampai saat ini. Kalau ditanya ke gue sih enggak ya. Karena gue bukan tipe yang risk appetite-nya tinggi dan gue juga nggak suka diving. Jadi kalau gue pasti skip punya. Dan seperti yang gue bilang juga, sekarang sebenarnya pekerjaan saturation diver ini demand-nya menurun ya. Karena pasti udah mengarah ke pemakaian robot yang bisa monitor lebih gampang. Nggak beresiko, nggak usah buang waktu dekompresi segala, bisa 24 jam juga. Mungkin dari kalian juga ada yang suka diving dan pernah kena penyakit dekompresi, pengen berbagi pengalaman juga di sini, supaya kita bisa saling belajar dan berbagi ya. Karena efek decompression sickness itu bisa fatal banget kalau nggak dilakukan secara benar. Jadi ya silakan kalian menjawab pertanyaan, apakah pekerjaan yang berbahaya ini sebanding sama resikonya? Dan gue harap gue bisa memberikan value yang baru buat kalian lewat video ini supaya kita bisa belajar tentang banyak hal dan makin kritis dalam berpikir. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena gue yakin jarang yang ngomongin hal ini. Be critical and stay critical.